Gimana, Eh, ya, gimana silakan, Pak. Pak nih? Ya, Pak Mat. Pagi ini Pak Eko, saya gula darah saya 59. Ya, Jadi tadi atas rekomendasi Pak Eko, ambil yang dua ini aja 40 sama. Sekarang saya olah nafas full itu turunnya itu cuma sedikit. Jadi saya penasaran, itu seri itu saya ulang-ulang. Nah, cuman efeknya juga begitu Pak, turunnya cuma sedikit. Cuman 5, 6. Karena penasaran itu, kok jadi efeknya itu pagi ini saya terheran-heran kok langsung turun 50 menjadi 59. biasanya gula darah pagi berapa? Darah puasa. Ya selama ini Pak saya berkisar di bawah 120 di atas 100 Pak. Oh iya. Tapi Ya. pagi ini banyak sekali turunnya. Ya, bahkan tanggal 9 November itu saya dropnya itu 86 unit Pak. 86 unit. Iya, betul. Dari 160 menjadi 80 Pak. Wow. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, kenapa olah nafas itu kok efeknya itu nggak segera 5 menit atau 10 menit, baru 5 jam atau 6 jam kemudian seperti kasusnya saya pagi ini Pak. Nah itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua Pak, karena penurunan ini tuh random, ada yang 80, ada yang 50. Saya takutnya itu khawatir itu saya turunnya itu sampai akhirnya gula darah saya itu 5 misalnya. Ini misal aja Pak, karena rasa ketakutan saya. Nah, itu gimana cara menaikkan gula darah itu kalau kondisi emergensi seperti ini, Pak? Oh iya. Pak Gatot, sebelum saya menjawab, saya boleh bertanya nggak Pak? Monggo. Nah, menurut Pak Gatot, kalau andai kata orang kehabisan gula darah, apa yang terjadi Pak? Ya, itu kan hati akan membuat itu dengan GNG, Pak. Ya, gluconeogenesis ya. Ya, Tapi sebenarnya yang dikhawatirkan mungkin jauh dari itu. Karena orang berpikir, berprasangka bahwa, waduh kalau kita kurang gula, mati dong. Pasti gitu kan. betul. Enggak, Bapak kan sekarang sudah menggunakan tenaga dari keton. Orang pemakan protein itu pasti akan menjadikan keton sebagai sumber tenaga utamanya, bukan tenaga apa ya sekunder lagi. Kalau tadinya tenaga primer kita datangnya dari karbohidrat primer, artinya pada saat seorang mengalami di mana kekurangan gula atau mengalami hipoglikemia, maka seorang akan lemas, tidak bertenaga, bahkan dalam beberapa hal mungkin shock, drop. Itu biasa terjadi sama orang-orang yang pemakai insulin dan pemakai obat. Dia kelebihan obat, kelebihan insulin, dia akan mengalami drop, hipoglikemia. Tapi kenapa tidak terjadi sama orang-orang pemakan protein? Karena yang jadi tenaganya bukan yang primer, bukan lagi karbohidrat, tapi sudah berubah oleh tenaga dari protein yang namanya keton itu. Makanya gula darah walaupun 20, kita masih di jalan sini, jalan sana, berjalan-jalan atau berkegiatan, kita nggak akan kehabisan tenaga karena tenaga kita yang dipakai keton, Pak. Dan itu butuh waktu. Makanya seseorang pemakan karbohidrat, tidak bisa mencapai tenaga keton itu dengan segera. Bedanya dengan kita karena kita sudah melewati pelatihan. Pelatihannya adalah melewati masa 2-3 minggu masa adaptasi. Jadi orang yang tadinya pemakan karbohidrat, begitu misalnya drop, terus dengan segera dia ingin menggunakan keton, nggak bisa Pak. Tetap drop dia. Akan sulit. Tetapi orang yang sudah biasa menggunakan keton dan mengenal ketonnya dengan baik melalui proses adaptasi tadi, biasanya biarpun gula darah rendah, walaupun nanti tubuh akan membuat gluconeogenesis untuk menyuplai gula kembali, dia tidak akan kehabisan tenaga. Itu pertanyaan kedua, Pak ya. Saya jawab. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa Bapak latihan tadi malam terjadi penurunan gula darah di waktu pagi hari? Iya kan? Kelihatan sekali. Terus kemudian Bapak bertanya, saya boleh latihan lagi nggak? Ya, boleh. Cuman jangan banyak. Kenapa?
sebenarnya walaupun kita menggunakan tenaga primer dari keton, tubuh kita tetap masih membutuhkan gula. Dalam beberapa bagian otak kita masih membutuhkan sedikit tenaga dari gula. Berapa bagian dari ginjal masih sedikit menggunakan gula. Ada beberapa bagian tubuh kita yang masih menggunakan glikogen. Tidak banyak, sedikit. Makanya dengan gula darah 20 saja seseorang masih bisa cukup hidup. Karena sebagian besar disuplai dari keton untuk menggantikan sumber tenaga primernya. Sekundernya gula tadi, Pak. Nah, lalu kenapa Bapak mengalami kejadian seperti ini? Kenapa ada yang glikolisisnya lambat? Proses pernafasannya tadi malam kelihatan baru di pagi hari. Mungkin sudah kelihatan 6 jam, Pak. Karena begini, Pak. Ternyata ini sebuah analisis ya, Pak ya. Orang-orang yang punya massa otot lebih banyak itu metabolismenya lebih cepat. Orang yang lemak tubuhnya lebih banyak, metabolismenya lebih lambat. Jadi apabila lemaknya lebih banyak, metabolisme lebih lambat. Apabila ototnya lebih banyak, metabolismenya lebih cepat. Termasuk juga pada saat glikolisis anaerob. Proses pemecahan gula karena proses anaerob. Jadi orang yang massa ototnya lebih banyak, biasanya dia cepat merespon proses penurunan gula darah ini, Pak. Dibandingkan orang yang massa ototnya lebih sedikit. Dalam maksud massa lemaknya Bapak lebih banyak berarti. Makanya proses metabolisme lebih lambat, lebih kalem. Apakah ini salah? Enggak. Enggak ada yang salah, Pak. Semuanya normal-normal saja, cuman mengikuti proporsi otot dan lemak kita aja itu, Pak. Jadi nggak ada yang salah, Pak. Ya, Pak Gatot. Jadi kalau misalnya rendah banget, Pak, misalnya 5 atau 10 gula darahnya, didiemin aja, Pak ya, nanti naik sendiri ya. Saya sih belum pernah lihat orang yang sampai 5, Pak. Kalau yang 20 sering. 20 sering. Saya melihat 20, 30 sering. Itu 20 sampai lapor sama saya keluyuran ke rumah sakit, nganterin anak-anaknya, kemudian dia periksa sendiri, 20 apa nih? Ibu gemeter nggak? Enggak. Apa kekurangan gula, lemas nggak? Enggak. Ibu kemana aja? Jalan-jalan tadi, pakai mobil, saya nyetir sendiri malah. Begitu saya tahu 20, kaget saya. Ini bahaya nggak, Pak? Lah, ibu kan ngerasa lihat aja, metabolisme itu baik-baik saja. Tenaga primer ibu dari keton. Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Dan itu biasa di kalangan pemakan protein, Pak. Ya, pemakan keton itu biasa itu. Tetapi untuk kalangan medis itu berbahaya. Pada saat mereka selalu beranggapan bahwa sumber utama tenaga manusia adalah karbohidrat. Padahal ada namanya keton. Cuman ketonnya jarang kita bahas, Pak. Bapak mungkin baru dengar di grup ini kali ya. Ya, padahal tenaga keton itu adalah tenaga yang tersembunyi. Ini baru tersibak. Padahal pada saat seseorang puasa, itu dia lebih banyak menggunakan tenaga ketonnya, Pak. Sekarang misalnya Bapak sedang puasa. Bapak sahur misalnya jam 4 atau setengah 4. Terjadi proses kegiatan terus-menerus sampai jam 11. Pada saat itu, gula darah Bapak akan mulai menipis, Pak. Sumber-sumber tenaga mulai habis. Pada saat jam 12, Bapak mulai lapar. Mulai lapar artinya gula darah sudah turun banyak. Harus minta diisi. Tapi karena puasa, kita diminta untuk mempertahankan kondisi itu. Terus, pada mulai saat jam 2, mulai terjadi peralihan, Pak. Sumber tenaga kita yang dari karbohidrat mulai digantikan tenaga keton. Dari mana keton itu? Datangnya dari lemak kita, Pak. Lemak tubuh. Lemak tubuh dipecah melalui proses yang namanya lipolisis. Dari kata lipo, lemak, lisis pemecahan. Lemak tubuh dikeluarkan lagi oleh tubuh, dijadikan cadangan, dan dikeluarkan sebagai sumber tenaga baru. Dia menempati posisi primer sekarang. Sekundernya menjadi karbohidrat. Tetapi sayangnya ini tidak terlatih.
Makanya orang yang puasa baru minggu-minggu awal, biasanya mereka lebih emosional. Kenapa? Proses adaptasi itu sangat mengacaukan emosi. Biasanya pada saat kita sore hari, pada saat maghrib, kita berusaha memasukkan makanan ke mulut kita. Cuman sayangnya, orang yang berpuasa zaman sekarang lebih suka melakukan balas dendam. Ya nggak, Bu Miani? Ya nggak, betul Pak Gatot? Balas dendam. Ayo kita ngumpul, buka bersama, makan di restoran, makan di rumah makan. Semua yang namanya di Pontianak juga sama, Pak. Sama. Semua orang jualan pasar Juanda, semua karbohidrat dijual, laku semuanya. Pada biasanya di Lebaran, gula darahnya sering naik. Saya sering menemui kejadian, kasus-kasus di mana orang yang sakit pada saat Lebaran lebih banyak. Padahal seharusnya mereka lebih sehat. Saya nggak tahu ya, ini terjadi di Pontianak ya, Pak. Saya nggak tahu apabila terjadi di kota lain. Kalau andai kata sama, berarti ada suatu pola makan kita yang keliru pada saat di bulan Ramadan dan pada saat Lebaran itu. Di mana tenaga dari keton tadi muncul, tapi segera dibalas dendam dengan tenaga karbohidrat. Padahal karbohidrat dalam situasi tertentu berbahaya buat kita. Nah, kembali ke soal metabolisme lambat itu bukan suatu masalah. Bukan suatu masalah. Latihan pernafasan nggak ada masalah kalau andai kata, karena saya dulu pernah menguji, saya dulu berpendapat, Pak. Latihan pernafasan, cek gula darah 15 menit setelah latihan pernafasan. Ternyata saya menemui orang-orang yang mencoba mencek gulanya pada saat setengah jam atau pada saat 1 jam, ternyata gula darah masih turun terus, Pak. Maka tidak tertutup kemungkinan, hipotesa saya, proses penurunan gula darah itu masih akan tetap berlanjut walaupun 2 jam atau 3 jam kemudian. Tergantung pada metabolisme tubuhnya. Apakah termasuk yang lambat atau yang cepat. Dan biasanya orang-orang bermetabolisme lambat adalah orang-orang yang endomorf. Dia cenderung gemuk. Begitu Pak Gatot ya. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Mas Freddy.